Oke anak-anak, baiklah hari ini kita kembali lagi untuk belajar Microsoft Excel. Nah, di sini untuk materi hari ini kita akan belajar penerapan atau aplikasi dari fungsi if dan fungsi rank. Fungsi if itu untuk mengisi kolom keterangan. Misalkan di sini kalau nilainya di atas 80 atau di atas 70 dikatakan lulus, kalau nilainya di bawah 70 dikatakan tidak lulus. Kemudian fungsi rank ini untuk mengisi kolom peringkat. Nah, dari data rata-rata ini kita buat peringkat 1 sampai seterusnya ya, sampai 5. Di sini ada 5 siswa. Oke, baiklah. Untuk sebelumnya kalian harus ketikkan dulu tabel seperti ini. Jadi dari nomor nama siswa, kemudian nilai UH, nilai PTS itu dibuat sama saja seperti yang sudah saya buat di sini, sama nilainya. Kemudian untuk bagian kolom atau kolom jumlah ini yang warnanya hijau dan juga kolom rata-rata ini harus menggunakan rumus yang sudah dibahas minggu kemarin. Untuk kolom jumlah maka yang digunakan adalah rumus sum. Contoh di sini saya letakkan di sel E4, maka rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka ranknya dari C4 sampai D4. Kemudian kalau untuk rata-rata saya letakkan di sini misalkan di F4 ya. Berarti yang digunakan adalah rumus average, sama dengan average ranknya dari C4 sampai D4. Berikutnya untuk nilai tertinggi dan nilai terendah ini juga sama. Bagian kolom C10 sampai D11 ini harus gunakan rumus, bukan kalian langsung ketikkan angkanya ya. Bukan langsung kalian ketikkan 78, 70 dan seterusnya, tidak. Di sini kalian harus gunakan rumus. Untuk nilai tertinggi maka rumus yang digunakan adalah sama dengan max. Nah, di sini ranknya kalau di sel C10 ranknya dari C4 sampai C8. Kemudian kalau untuk menghitung atau mengisikan nilai terendah pada sel C11, nilai terendah maka rumusnya adalah min, sama dengan min ranknya dari C4 sampai C8. Oke. Berikutnya yang dua kolom ini yang masih kosong, yaitu kolom peringkat dan kolom keterangan. Kita akan mengisi kolom peringkat. Ya, peringkat ini berarti mengurutkan nilai rata-rata. Nilai rata yang paling tinggi maka peringkatnya 1, nilai rata-rata yang paling rendah maka peringkatnya peringkat terakhir atau peringkat 5. Nah, di sini saya masukkan, klik dulu sel di G5, kemudian diawali dengan sama dengan rank RANK kurung buka ya. Nah, di sini sudah ada kurung buka nilainya. Ya, setelah kita mengetikkan rank, langkah selanjutnya yaitu kita pilih sel yang mau dicari peringkat nilainya. Di sini nilai 80 atau di F4. Kemudian koma. Nah, ini kita pakainya titik koma saja ya, titik koma. Kemudian di ranknya dari F4 sampai F8. Sampai F8 ya, seperti ini. Lanjut titik koma lagi. Nah, kemudian kita mau mengurutkannya itu naik atau menurun. Kalau menaik berarti kita tulisnya angka 1, tapi kalau untuk menurun maka kita ketikannya angka 0. Nah, karena ini peringkat itu kan berarti mengurutkan dari nilai terendah dari nilai tertinggi ke nilai terendah, maka berarti kan menurun ya. Maka kita tuliskan 0 di sini. Ya, kurung tutup centang. Oke. Nah, di sini nilai rata-rata 80 meraih peringkat 1. Ya. Kemudian berikutnya kalian bisa kopikan ya. Lalu kalian tempelkan di bawahnya. Kita coba ya. Nah, paste atau tempel. Oh, maaf salah. Ya. Mungkin saya ulangi lagi ya. Ini kita masukkan sesuai dengan rumus tadi aja. Sama dengan rank, sama, saya ulangi lagi saja. Kemudian klik F5-nya, diklik ya. Kemudian titik koma, lalu kalian rank dari F4 sampai F8. Lalu titik koma lagi, angka 0. Nah, ranking 3. Kemudian lanjut ya, sama dengan rank nah, ini berarti ada di F6, nilai 69. Kemudian titik koma. Nah, kita drag ke sini. Oke. Lanjut titik koma 0. Bawahnya juga sama dengan rank. Nah, ini berarti selnya ada di sel F7, angka 76 ini.
Lalu titik koma, kita buat rank dari F4 sampai F8. Kemudian lanjut titik koma, angka 0, centang. Kemudian selanjutnya adalah rank lagi bawahnya. Ini berarti menggunakan sel di 67,5 itu F8. Titik koma, ranknya dari F4 sampai F8 sama. Lanjut titik koma lagi, kemudian angka 0 ya, seperti itu. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi peringkat 1 itu yang meraih nilai rata-rata 80 tertinggi. Sedangkan peringkat 5 di sini yang meraih nilai rata-rata terendah yaitu 67,5. Nah, saya akan buat keterangan lulus atau tidak lulus di sini atau tuntas tidak tuntas seperti itu. Nah, untuk batas KKM-nya saya ketikkan di sini batas KKM-nya misalkan nilai KKM itu untuk pelajaran mapel simkomedik 70 katakanlah ya. Ini contoh misalkan ya. Nah, berarti nilai yang di bawah 70 maka dia dikatakan tidak tuntas atau belum tuntas. Nah, di sini keterangan saya akan perlebar dulu kolomnya. Nah, ini gunakan rumus if sama dengan if. Nah, kemudian di sini sudah ada if ya, kita pilih klik if. Nah, kita pilihnya F8, angka 80-nya yaitu. Nah, jika angka yang ada di sel F4 ini lebih dari 70, maka kita gunakan simbol lebih dari ya. Lebih dari. Nah, ini lebih dari berapa? 70. Angka batas KKM-nya 70. Maka titik koma, lanjut titik koma. Nah, maka dikatakan apa? Lulus atau tuntas ya, tuntas saja, tuntas mah. Untuk kalimat tuntas gunakan tanda petik 2 ya. Jadi untuk yang kalimat bukan angka itu gunakan tanda petik koma 2, petik 2 ya. Nah, saya tulis tuntas. Saya gunakan huruf kapital. Lalu diakhiri lagi tanda petik 2 lagi. Nah, kemudian lanjut lagi titik koma. Nah, ini tadi kalau F4 lebih dari 70 nilainya tuntas. Nah, kebalikannya berarti kalau nilai F4-nya itu kurang dari 70 maka tidak tuntas. Langsung saja kalau ini nilai kebalikannya langsung ditulis dalam tanda petik koma tidak tuntas. Oke, diakhiri kurung tutup 1 ya, kita centang ya. Nilai rata-rata 80 ini tuntas ya. Kemudian yang ini bisa kita kopikan saja rumusnya, nanti tinggal kita gantikan di F4. Jadi yang membedakan itu sel F4, F5 dan seterusnya. Ini untuk biar cepat ya, kita salin. Kemudian kita kopikan di bawah sini. Masukkan. Nah, ini kita ganti, jangan lupa ini bukan F4 ya, di baris kedua berarti ini F5. Oke. Nah, F5 ini angka 75 ya, rata 75 tuntas juga. Nah, ini kita pastekan lagi saja, kita tempel lagi. Nah, ini berarti bukan F4 tapi melainkan ini adalah F6 ya, angka 69. 69 ini ada di F6. Nah, ini tidak tuntas karena nilainya di bawah 70. Kemudian 76. Nah, kita copy pastekan tadi sama, kita tempel. Kemudian F-nya berarti F7 ya, sekarang F7. Karena angka 76 itu ada di F7. Kemudian satu lagi yang di H8 ini berarti mengacu pada nilai rata-rata 67,5. Kita tempelkan saja. Kemudian kita ganti F4-nya diganti dengan F8. Ya, tidak tuntas karena nilai 67,5 ini di bawah 70 ya. Oke, baik, ini saja untuk hari ini yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan lakukan yang sudah saya bahas tadi ya, mulai dari membuat tabel, kemudian mengisikan kolom jumlah rata-rata menggunakan rumus sum dan average, kemudian untuk mengisi nilai tertinggi dan nilai terendah menggunakan rumus max dan min, dan yang dua terakhir tadi ini yang baru untuk mengisi peringkat menggunakan fungsi rank dan keterangan menggunakan fungsi if. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa setelah kalian selesai mengerjakan, tulis nama dan kelas kalian di bawahnya. Lalu kalian simpan ya dengan nama. Nah, ini saya simpan dulu. Oke, setelah sudah kalian rename saja namanya menggunakan latihan Excel 2
underscore nama kelas, kemudian underscore kelasnya ya. Oke.